Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita, kuliah manajemen lembaga keuangan, kuliah kedua mengenai kebijakan moneter dan perbankan Indonesia. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Moneter. Secara umum dapat dikatakan bahwa moneter adalah bagian dari ilmu ekonomi yang secara khusus mempelajari sifat, fungsi dan peranan serta pengaruh uang terhadap aktivitas perekonomian sebuah negara. Moneter adalah untuk mengetahui secara mendalam berbagai hal yang berkaitan dengan uang seperti mekanisme penciptaan uang, peranan uang, pasar uang, tingkat bunga, sistem dan kebijakan moneter dan hal penting lainnya. Dengan moneter, kita dapat mengetahui serta menganalisis berbagai fenomena dan kebijakan moneter, serta dampaknya pada aktivitas ekonomi masyarakat dan negara. Definisi kebijakan moneter. Menurut Bank Indonesia, peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter untuk mengontrol uang yang beredar, inflasi, dan untuk memelihara stabilitas ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dicapai dengan berbagai cara seperti perubahan suku bunga, operasi pasar terbuka, serta rasio amandemen cadangan aset dan simpanan tertentu yang termasuk di dalam monetary policy. Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan tujuan memelihara dan menstabilkan mata uang agar perekonomian negara tidak terganggu. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan mengambil tindakan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan penetapan suku bunga. Kebijakan moneter meliputi kebijakan yang dilaksanakan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk dapat mengubah penawaran uang atau mengubah suku bunga yang ada dengan tujuan untuk stabilitas pengeluaran dalam perekonomian. Tujuan kebijakan moneter. Tujuan pokok kebijakan moneter yang juga merupakan tujuan tunggal Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 adalah mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Hal yang mendasari tujuan pokok kebijakan moneter adalah bahwa kestabilan harga melalui upaya mempertahankan tingkat inflasi yang rendah merupakan dasar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dalam jangka waktu yang panjang. Kestabilan ini memiliki dua aspek. Pertama, kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, dan yang kedua adalah kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Sasaran kebijakan moneter hanya pada satu fokus, yaitu stabilitas harga. Fokus kebijakan moneter tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat dengan cara menaikkan perekonomian Indonesia, meminimalisirkan pengangguran, serta mengatur uang dalam suatu negara. Tetapi tidak selalu terpaku dengan satu tujuan karena tujuan kebijakan moneter tidak statis, namun bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian negara seperti inflasi, nilai tukar mata uang, serta memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Masih dalam fokus kebijakan moneter, inflasi maksudnya adalah kebijakan moneter dapat menargetkan tingkat inflasi. Tingkat inflasi yang rendah dianggap sehat bagi perekonomian sebuah negara. Namun jika inflasi sudah sangat tinggi, kebijakan moneter diharapkan dapat mengatasi masalah ini. Selanjutnya, nilai tukar mata uang. Maksudnya dengan menggunakan otoritas fiskal, Bank Sentral dapat mengatur nilai tukar antara mata uang domestik dan asing.
Sebagai contoh, Bank Indonesia dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar dengan mengeluarkan lebih banyak uang cetak. Dalam kasus seperti itu, mata uang negara tersebut menjadi lebih murah dibandingkan dengan mata uang negara lain. Selanjutnya, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Maksudnya adalah meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya. Dengan cara ini, maka persaingan produk dalam negeri akan bersaing dan pastinya akan mempunyai kualitas sehingga dapat diekspor ke luar negeri. Instrumen kebijakan moneter. Yang pertama adalah kebijakan operasi pasar terbuka. Ini merupakan satu kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang sedang beredar di masyarakat dengan cara melakukan pembelian atau penjualan sertifikat Bank Indonesia, atau dengan melakukan pembelian dan penjualan surat berharga yang dijual di pasar modal. Yang kedua, ada kebijakan diskonto. Diskonto adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah diskonto Bank Indonesia. Jika Bank Sentral memperhitungkan jumlah uang yang telah beredar melebihi kebutuhan atau gejala inflasi, maka Bank Sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung sehingga uang yang beredar di masyarakat berkurang. Yang ketiga, ada kebijakan cadangan kas. Bank Sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas atau cash ratio. Bank Umum menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Dan ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah dan tidak boleh dipinjamkan. Yang keempat, ada penyesuaian tingkat suku bunga. Bank Sentral dapat mempengaruhi suku bunga dengan mengubah tingkat diskonto. Atau tingkat diskonto atau tarif pasar adalah suku bunga yang dikenakan oleh Bank Sentral kepada bank untuk pinjaman jangka pendek. Sebagai contoh, jika Bank Sentral meningkatkan tingkat diskonto, maka biaya pinjaman untuk bank meningkat. Selanjutnya, bank akan meningkatkan suku bunga yang mereka terapkan kepada pelanggan mereka. Dengan demikian, biaya pinjaman dalam perekonomian akan meningkat dan jumlah uang yang beredar akan berkurang. Perkembangan kebijakan moneter. Perkembangan kebijakan moneter dan perbankan Indonesia sejak Orde Baru pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama adalah periode stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Yang kedua, ada periode pada saat ekonomi ditunjang pendapatan sektor minyak. Dan ketiga, ada periode deregulasi. Periode stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Sejak 1966, pemerintah melakukan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Antara lain berupa usaha yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian laju inflasi ke tingkat yang lebih aman. Yang kedua, peningkatan kegiatan ekspor. Dan yang ketiga, pencukupan sandang. Masih dalam periode stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, pemerintah mengambil 2 kebijakan pokok, yaitu mengubah kebijakan anggaran defisit menjadi anggaran berimbang dan menjalankan kebijakan kredit yang sangat ketat dan kualitatif. Kebijakan perkreditan yang ketat dan kualitatif saat itu dilakukan dengan cara berikut, yaitu menetapkan tingkat bunga kredit yang berlaku bagi bank-bank pemerintah, mengharuskan bank untuk membatasi penyaluran kreditnya hanya bagi sektor usaha yang penting. Selanjutnya, menghilangkan perbedaan perlakuan terhadap BUMN dan perusahaan swasta, serta menerbitkan tata cara pemberian kredit oleh perbankan.
Di samping itu, dalam rangka meningkatkan mobilisasi dana masyarakat sebagai sumber pembiayaan pembangunan sekaligus untuk mengurangi laju pertumbuhan uang yang beredar, maka dengan Impres nomor 28 tahun 1968 ditetapkan beberapa ketentuan yang diharapkan dapat merangsang masyarakat menyimpan uangnya pada bank dalam bentuk deposito dengan cara menawarkan tingkat suku bunga deposito yang tinggi, bebas pengusutan asal-usul yang didepositokan, jaminan pengembalian atas simpanan oleh BI, pembebasan pajak hasil bunga, dan pengetatan rahasia bank terhadap pemilik deposito. Kita masuk ke periode saat ekonomi ditunjang pendapatan sektor migas. Kredit likuiditas Bank Indonesia dalam jumlah besar ini merupakan akibat besarnya penerimaan negara dari hasil ekspor minyak pada pertengahan dekade 1970-an. Keadaan ini mengakibatkan tingginya tingkat inflasi, kebijakan moneter yang ditempuh pemerintah pada periode bom minyak, atau besarnya penerimaan yang berasal dari penghasilan minyak, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada penetapan pagu kredit dan aktiva lainnya atau credit ceiling. Yang kedua ada menaikkan suku bunga kredit bank-bank pemerintah. Selanjutnya ada menaikkan suku bunga deposito yang diperjangka waktu yang berjangka waktu 18 bulan dan 24 bulan dan tingkat bunga tabanas. Yang terakhir adalah menaikkan persentase cadangan likuiditas yang wajib. Periode deregulasi. Perekonomian Indonesia mengalami resesi pada dekade 1980-an sebagai dampak resesi dunia. Produk domestik bruto turun drastis dan neraca pembayaran sangat buruk. Di sektor moneter, keuangan, dan perbankan, pemerintah mengeluarkan beberapa paket kebijakan yang pada dasarnya merupakan paket-paket deregulasi. Paket kebijakan pemerintah di bidang moneter. Paket kebijakan 1 Juni 83, yaitu Pakjun 83. Adalah perbankan bebas menghimpun dana publik dan menyalurkan kredit dengan menentukan suku bunga sesuai dengan kemampuan. Paket kebijakan 27 Oktober 1988 atau Pakto 88, yaitu mempermudah pendirian bank swasta serta memperlonggar kewajiban likuiditas minimum dari 15% menjadi 2%. Selanjutnya ada paket kebijakan 25 Maret 1989, yaitu Pakmar 1989, yaitu pelengkap dan penjelas Pakto 88 yang mengatur ketentuan merger dan konsolidasi bank. Selanjutnya ada paket kebijakan 1 Desember 1989, yaitu Pakdes 89, yaitu kelanjutan dari Pakto 88 mengenai penyederhanaan dan penangguhan pengenaan pajak, bunga, tabungan, dan deposito. Dilanjutkan dengan paket kebijakan 29 Januari 90 atau Pakjan 90, yaitu mendorong peran intermediasi perbankan dan mengurangi peran kredit likuiditas Bank Indonesia. Selanjutnya ada paket kebijakan 26 Februari 91 atau Pakfep 91, yaitu meningkatkan pengawasan perbankan lewat penetapan persyaratan pemilik, pengurus, dan perizinan bank, serta menetapkan pedoman operasional bank dengan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya paket kebijakan 29 Mei 1993 atau Pakmei 93, yaitu untuk mendorong penyaluran kredit dengan melonggarkan ketentuan batas modal minimum. Dampak dari terbitnya berbagai paket deregulasi di sektor moneter dan perbankan menjadikan jumlah bank dan agresifnya perbankan untuk melakukan ekspansi kredit.
Namun persoalannya, prinsip kehati-hatian diabaikan oleh bank dalam menghimpun sumber dana, terutama pihak ketiga maupun utang valuta asing. Untuk mengendalikan inflasi, dampak kebijakan Pakto 88 kemudian menyebabkan perbankan berlebihan dan tidak selektif dalam menyalurkan kredit. Kebijakan uang ketat yang dilakukan Sumarlin pada Maret 1991 berhasil menekan inflasi menjadi 4,9% pada 1992. Kebijakan pengetatan moneter oleh Menteri Keuangan ad interim JB Sumarlin bersama Bank Indonesia pada Juni 1987 bertujuan mengatasi aliran modal keluar pasca devaluasi pada tahun 1986. Suku bunga sertifikat Bank Indonesia SBI, fasilitas diskonto, dan rediskonto dinaikkan. Sejumlah badan usaha milik negara diminta mengalihkan dananya ke perbankan ke SBI. Dampak aliran modal keluar dapat dihentikan, namun justru memicu kekeringan likuiditas perbankan, sehingga suku bunga bank melonjak hingga 40%. Quotes for today. The measure of intelligence is the ability to change, by Albert Einstein. Sekian kuliah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk subscribe dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.